Sebentar teman ya, ini gua akan riset dulu ya. Kita akan mencoba untuk menganalisnya dari awal ya, seperti apa nanti kondisinya ya teman. Ini dari Mas Kerebet ya, monthly prediksi close di berapa Mas Candle? Wah, itu Bitcoin ya tadi ya, ngebahas Bitcoin ya. Dari Mas Yang Kwan, di like dulu tuh channelnya. Nah itu mantep tuh, mantep tuh. Oke teman, kita akan gas ya, kita akan gas untuk cek PP dulu ya. Ini kebetulan request dari Mas Agus ya. Hmm. Nah ini PP teman, PP dari Hanggal Sinaning Prahono BNB Bang katanya. Oke nanti kalau waktunya cukup ya teman, karena ini yang request lumayan ya, karena weekend. Oke teman, jadi kalau gue lihat ya, kalaupun memang ini PP bisa memicu penurunan, gue pikir dia masih akan terkonsolidasi. Iya, terkonsolidasi di area supportnya ya. Yang gue lihat tuh area supportnya di sini, di area yang gue kasih merah ini. Ya, makanya kenapa pas ini ya teman ya, PP yang nembus sampai di kepala 2 habis itu naik lagi ya teman. Dia tetap stay. Karena apa? Karena kita bisa melihat ya di tanggal 14 sampai 8 April ini memang area-area sekitar kepala 5. Kepala 5 ini memang sangat kuat banget ya untuk support PP. Ya. Nah, tapi dengan kejadian yang kemarin ini Bang, apakah PP masih bisa nih kira-kira memicu untuk marketnya itu naik lagi? Ya, dan kita di sini lihat ya teman, dari segi volume transaksi yang gue lihat ya, karena kemarin tuh baru aja mengalami penurunan yang cukup drastis banget, nggak hanya PP ya, seluruh altcoin angslep ya, junam semua lah pokoknya ya. Tapi yang gue lihat sekarang PP untuk short di time frame 1 hari ini, gue melihat volume transaksinya ya, volume transaksinya yang kecenderungan demandnya cukup lumayan seperti ini bisa memicu short termnya akan ada kenaikan ya untuk PP. Nah, kita akan coba cek stok RS-nya seperti apa. Nah kan, jadi RSI dari PP ini udah di bawah banget ya, udah oversold banget. Jadi buat temen-temen yang mau masuk PP ya no problem sih kalau menurut gue ya. Nih, dia udah di bawah banget sih soalnya ya. Jadi kita tinggal tunggu demandnya itu nanti agak gedean dikit, gue pikir ini akan ngepush harga. Tapi ini ngepushnya tuh nggak tinggi ya teman. Gue pikir nggak bakal tinggi ya, karena Bitcoin sendiri aja belum bisa memicu untuk confirm di 14 ya. Kecuali dia udah confirm nih bisa break di sekitar 14.400. Gue pikir ini bisa memicu kenaikan lumayan untuk altcoin juga. Tapi selagi Bitcoin itu masih, ini kan di 111 ya, nanti misalkan naik di 113, 114, itu untuk altcoin efeknya kalau misalkan ada naik itu gak bakal gede-gede banget cuman. Ya jadi seperti itu. Yang gue lihat PP ini untuk short termnya memang akan ada suatu kenaikan cuy ya. Nah kenaikannya sampai mana kita akan cek di agak kecil ya, time frame yang agak kecil, di time frame 4 jaman lah ya. Oke, yang gue lihat teman ya, ini memang udah oversold ya, udah oversold banget secara RSI yang gue lihat ya. Ini sebentar. Ini udah oversold banget ya. Kayaknya sih dia bakal konsolidasi dulu ya sebelum dia akan ada memicu kenaikan. Artinya gimana bang? Artinya kalaupun memang saat ini ada naik, itu akan diturunin dulu ya, turunin dulu. Kemungkinan diturunin dulu dan dia baru langsung ke gas ke atas gitu ya. Jadi gini, sekarang kan di sini nih. Ini bisa aja nanti dikoreksi dulu dikit ya. Koreksi dulu baru dia akan gas lagi. Sama kok seperti layaknya di sini nih, lu bisa perhatikan. Pola-polanya sama, teman. Ya. Nih. Jadi saat ini sebenarnya apakah gue pas bang? Misalkan gue masuk PP, yes, pas banget. Ya, itu kalau menurut gue sih, itu kalau menurut gue. Jadi ya, gue pikir ini PP akan ada kenaikan. Ya, tapi lu jangan ngarep kenaikan tinggi dulu ya. Jangan ngarep seperti itu. Karena apa? Karena untuk per gue live ini demandnya belum confirm sama sekali kenaikan. Jadi baru indikator-indikatornya yang confirm bahwa PP itu akan ada kenaikan. Tapi dari demand gue belum lihat. Nah itu yang harus waspada ya temen ya. Itu yang harus waspada sih kalau menurut gue. Jadi buat temen-temen ya,
kalau untuk mau entry PP, misalkan lu targetnya di mana bang, lu targetin dekat-dekat dulu deh, jangan ambisi buat wah ini gua akan targetin tinggi nih bang, jangan ya, targetin aja dia di uji resistance terdekatnya tuh, di mana bang itu, di sini nih, targetin aja di situ dulu, dia kuat nggak break gitu kan, di kepala 73 saat ini masih per gua live ini di kepala 67 ya, kita targetin aja paling rendah di sekitar 0,007363 lah, kita targetin di situ. Artinya kalau misalkan memang PP mampu ke situ, berarti kan ini PP ada chance naik sekitar berapa coba tuh, 7,52%, ya lumayan lah ya teman, kenaikan segitu itu ya, kalau lu modal 1 juta ya 75.000 ya kan. naik 7,52%. Tapi kalau main lu future kan lumayan teman ya, lumayan. Tapi juga harap hati-hati ya. Jangan sampai lu nggak pasang stop loss ya, intinya seperti itu. Ya. Jadi gue pikir ini bakal nanti akan konsolidasi dulu. Kenapa kok konsolidasi? Karena gue belum lihat adanya demand yang cukup kuat ya untuk di pump ataupun di dump untuk apa namanya PP. Jadi gue pikir ini akan terkonsolidasi seperti ini. Ya, jadi sama pola-pola pergerakannya itu ya kayak gini, sama gitu teman. Ya. Jadi kalau kita memang masuk sekarang dan kita targetin di area kepala 7363, ini memicu potensi returnnya itu sampai berapa ya? 7% lah. Ya, kita anggaplah di seperti itu. Oke. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab ya dari pertanyaan